Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Mana ini abangku ini? Daerahnya, Bang. Iya. Kalau saya di Makassar. Oke, daerah Medan, Bang. Oh, di Medan. Iya, berarti di Sumatera. Iya, ada apa kira-kira, Bang? Kok silaturahmi sekarang ke sini, Bang? Iya, ngantuk aja, ngantuk. Makanya mampir ke sini. Temanya menarik soalnya. Mimpi apa lah aku semalam ini, Bang? Bang Juma datang ke sini. Iya. Saya tertarik dengan tema abang ini. Siapa yang bisa mengampuni Abang dosa? tertarik tentang temanya? Ya bolehlah dibahas, Bang. Iya, Masya Allah. Jadi yang menarik ini, Yesus ini masih mengampuni dosa gitu maksudnya. Iya. Kenapa masih mengampuni dosa, Bang? Bukankah dia mati untuk menebus dosa saudara-saudara saya Kristen? Masih berlaku bagi orang yang percaya menerima dia, tetap berlaku gitu dia. Ini dengar Bang, sebentar lagi mencret katanya. Terima kasih atas tappingannya, Bang. Tuhan memberkati, tappingan Abang sangat baik. Iya. Maksud saya gini, Bang, kematian Yesus itu menurut teman-teman Kristen itu kan untuk menebus dosa. Terus untuk apa lagi Yesus mengampuni kalau kematiannya telah menghapuskan dosa, kan gitu? Mungkin kalau sejauh ini, Bang, saya menjelaskan tentang Yesus hanya berlaku sampai detik ini, dia berlaku untuk siapa saja yang mau menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, tetap mereka akan diselamatkan, gitu ya, Bang. Iya, maksudnya pengampunan dosanya ini maksudku. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Yesus, jawabannya kan Yesus kan gitu. Tuhanlah. Dalam hal ini Yesus kan, Bang? Iya, yang saya bawa di sini sesuai dengan apa yang tercatat itu Yesus. Iya. Artinya bahwa ketika Yesus itu mengampuni dosa, dengan cara apa beliau mengampuni dosa? Ya dengan cara mati di atas salib kan gitu. Udah Abang tahu, udah pandainya Abang. Udah pahamnya Abang Alkitab kan. Iya. Jadi kalau misalnya nanti ada orang lagi yang berdosa, misalnya orang Kristen melakukan dosa lagi, jadi siapa lagi yang akan disalib? Nggak ada lagi. Jadi dosanya gimana? Ya udah begitu saja. Siapa yang percaya dengan kematian Yesus di kayu salib, udah sekali saja kematiannya, yang saya tahu sekali saja. Oh, jadi maksudnya gini, kalau orang itu percaya bahwa Yesus itu menebus dosanya, berarti dia dosa-dosanya mereka itu sudah diampuni gitu ya? Iya, kalau dalam kekristenan kan ada berkata bahwa harus lahir baru. Ya, jadi kalau misalnya dia melakukan ini sih yang saya tahu, lahir baru itu menanggalkan kehidupan lama, begitu dia, Bang. Iya, maksud saya gini. Kalau Yesus itu kan mati untuk menebus dosa. Orang yang percaya kemudian menebus manusia dari dosa. Nah, artinya kalau dia mati menebus dosa manusia, bagaimana dengan manusia yang melakukan? Kayaknya saat Bang Juma naik ini tepingan nggak ada yang bagus nih. Gimana ini? Nggak, mereka iri lihat rambut abang. Iya, rambut abang di jam gini masih ini. Kalian kok jelek semua. Artinya mereka iri lihat abang rambutnya gitu. Iya. Nah, menurut abang kita buka room seperti ini apa tujuan kita, Bang? Ya, tujuannya untuk memberikan edukasi, Bang. Iya, tapi kalau kita memberikan edukasi tentang keyakinan kita masing-masing, kenapa orang-orang kelihatannya benci sekali gitu? Oh, jadi gini. Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan teman-teman kita baik yang Islam maupun Kristen yang ada begitu ya. Kenapa? Karena agama Islam dan agama Kristen itu adalah agama yang diajarkan
untuk mensiarkan agama ini. Jadi Kristen diajarkan untuk menjadikan orang lain. Menurut abang, sering saya katakan di sini kan seperti ini kan, saya katakan kan, salah atau apa saya berkata seperti ini. Kita ini sesama manusia, kita harus belajar menerima perbedaan. Saya bilang seperti itu. Salah atau enggak? Saya berbicara. Itu nggak salah, cuman masalahnya di dalam agama saudara Kristen itu kan ada perintah amanat agung untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus. Jadikanlah seluruh bangsa. Jadikanlah. Ini menyalahkan itu gitu. Bukan menyalahkan, itu konsep agama. Konsep agama Kristen itu adalah memiliki amanat agung, yang mana amanat agung ini minta untuk dijalankan agar seluruh manusia itu menjadi pengikut Kristus yang datang kepada Paulus. Bentar Bang Juma. Bentar Bang Juma. Iya. Jangan-jangan saya kena tombak ini Bang. Enggak, aman Bang, aman. Banyak sekali pasukan ke sini nih Bang. Saya kenal semua ini Bang, saya kenal semua ini. Enggak Bang, aman. Selama kita selama kita tidak yang datang ini Bang, karena saya sering round-round gitu kan. Saya sudah selesai yang masuk ini semua ini. Yang abang jaminnya jangan ke tombak kita ya. Enggak. Yang ada biasanya justru saya yang ditombak. Tujuanku baik sajanya buka room ini. Jangan sampai nanti nggak bisa lagi aku lihat lagi. Enggak. Justru yang sering ditombak itu Bang. Aman. Yang sering ditombak itu justru Bang Zuma gitu loh. Ini tema Anda ini yang menarik. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Kalau kita lihat ya, yang bisa mengampuni dosa itu kalau di dalam Al-Quran jelas itu adalah Allah yang maha bisa mengampuni segala dosa, itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, sedangkan Allah juga masih menyerahkan keadaan di mana kita harus saling memaafkan. Artinya ketika kita memaafkan manusia, maka itu artinya dosa dari orang tersebut itu juga sudah diampuni. Kenapa? Karena kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Begitu juga yang diajarkan oleh Yesus di dalam Yohanes 20 kan, nomor 23. Kalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosamu juga akan diampuni. Tetapi kalau kamu menyatakan dosa orang tersebut tidak diampuni atau tidak kamu ampuni, maka dosa orang tersebut tidak akan diampuni, alias dosanya akan tetap ada. Artinya bukan hanya Tuhan yang bisa menghapus dosa, tetapi kita sebagai manusia juga bisa saling mengampuni dosa. Makanya tadi kan sedikit Bang Zuma, saya kan buat analogi tadi. Menurut abang analogi yang saya sampaikan tadi benar atau enggak? Yang mana itu Bang? Nah, ini kan sebuah timbangan saya bilang. Timbangan ini sudah semua kita mengakui kita kan berdosa ya kan? Iya. Nah, jadi timbangan ini kan sudah begini karena dosa kita di sini kan gitu kan? Nah, terus menurut yang lain yang saya tanyakan, ketemu saya dengan teman saya, bagaimana bisa dosa ini nanti akan hilang? Saya bilang seperti itu kan? Iya. Nah, kata mereka kita harus berbuat baik untuk mengangkat kembali agar normal katanya. Dengan beramal ibadah, kebaikan yang kita lakukan, nanti ini normal kembali seperti ini katanya. Iya kan? Nah, saya kan membantah, ya kan? Nah, menurut kamu, kalau memang kita sudah berbuat baik, amal ibadah baik, saya bilang seperti itu kan? Nah, ini tadi dosa atau apa saya bilang? Ya dosa katanya. Hilang dosanya ini atau enggak saya bilang gitu kan? Nah, tetap di situ katanya. Nah, jadi berbicara tentang kerajaan surga itu kudus dan suci, kita bilang seperti itu. Iya katanya. Abang Juma sepakat kan? Iya. Betul. Nah, jadi di sini inilah saya sekarang saya bilang, ataupun kamu saya bilang kan? Nah, sementara tadi kamu di sini ada dosa, ini kebaikanmu saya bilang. Layakkah kamu masuk dalam kerajaan surga ini? Saya bilang seperti itu. Layak katanya. Tapi kamu mengatakan
mengatakan dosa tidak bisa masuk dalam kerajaan surga, saya bilang kan. Nah, dia mengatakan, nah, dengan kita berbuat baik itu tentu nanti karena sudah seimbang kembali, kita sudah layak masuk surga katanya. Tapi apakah dosa bisa masuk surga, saya bilang. Ya kan? Ya enggak katanya. Nah, kamu mengakui bahwa dosa tidak bisa masuk ke dalam surga, ataupun yang cacat tidak bisa masuk surga. Sementara kamu ini, yang tadinya kamu ini berdosa, dengan timbangan yang saya buat ini, kamu sudah mengatakan normal kembali, saya bilang. Dosanya ini tetap ada atau enggak, saya bilang. Ya tetap ada katanya. Artinya layakkah kamu masuk surga, saya bilang. Nah, dia jadi bingung. Menurut Bang Juma bagaimana? Ya, jadi sebenarnya gini Bang, sederhana aja, di Kristen itu tidak ada dosa. Dan di Kristen itu tidak ada pelanggaran. Kenapa? Karena di Kristen itu tidak ada aturan. Tidak ada nabi yang datang kepada Kristen mengajarkan aturan kepada Kristen. Kristen ini hanya sebuah kumpulan manusia yang mengambil data dari kitabnya orang Yahudi, di mana hukum-hukum itu untuk orang Yahudi, tapi Kristen merasa bahwa itu hukum untuk kalian. Jadi Kristen ini, mohon maaf, orang yang sibuk sendiri gitu loh. Tidak ada Tuhan pernah mengutus seorang nabi kepada Kristen, nggak ada. Jadi misalnya gini saudara, di dalam kitabnya orang Yahudi, jangan engkau makan babi. Orang Kristen makan babi, apakah orang Kristen berdosa? Enggak. Kenapa orang Kristen tak berdosa? Karena larangan makan babi itu hanya untuk orang Yahudi. Ya kan? Nah, ketika ada perintah kuduskanlah hari Sabat, itu untuk orang Yahudi. Sehingga ketika orang Kristen tidak melakukan Sabat, apakah orang Kristen berdosa? Enggak berdosa. Kenapa? Karena hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa itu hanya berlaku kepada kaum Bani Israel. Sibuk sendiri saudara Kristen ini. Tetapi yang harus saya hargai kepada saudara adalah ketika saudara mencoba untuk merasa bahwa Anda itu adalah orang-orang yang tunduk kepada perintah Tuhan. Padahal Kristen itu adalah orang yang bukan lagi hamba Tuhan. Menurut Paulus, orang Kristen itu bukan hamba Tuhan, tapi orang Kristen itu anak-anak Kristus. Menurut Bang Juma, Paulus itu orang baik atau orang jahat? Beliau itu menurut Yesus, jangan menurut saya. Enggak, menurut Bang Juma, jangan menurut Yesus. Kalau menurut saya ikut kepada Yesus yang mengatakan bahwa beliau itu adalah penyesat, beliau adalah nabi palsu. Paulus itu menurut Yesus ya. Menurut Yesus dia menyesatkan Bang setelah dia bertobat. Tentang pertobatan Paulus itu dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 12 nomor 43 sampai nomor 40. Di situ ada angkatan jahat, di situ orang Farisi ahli Taurat yang bertobat, yang nanas. Di sini kan terdengarnya nama Paulus di saat kisah para rasul mulai kan? Iya, betul. Nah, makanya dari mulai kisah para rasul 9, di sana dikatakan Paulus bertobat. Tidak ada lagi yang kulihat ada perbuatan Paulus yang seperti yang sebelum. Jadi di sini di mana kesalahan yang dibuat Paulus menurut Bang Juma? Kesalahannya adalah dia melawan Tuhan dan dia melantik makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan menjadi Tuhan. Kesalahannya yang fatal juga ketika dia mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi nusul ke bumi menjadi manusia. Kesalahannya lagi penghinaannya terhadap Yesus, dia mengatakan bahwa Yesus itu mati terkutuk untuk dosa-dosa orang Kristen. Itu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Paulus. Yesus mati terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Tapi itu kan bukan itu maksud Paulus itu, Bang. Itu maksudnya itu begitu. Oh, menurut Bang Juma itu maksudnya. Iya, itu coba Anda coba dalami lagi. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Siapa yang mati di atas tiang salib yang terkutuk ini menurut Yesus? Menurut Paulus. Jadi di sini coba kita baca. Silakan. Galatia berapa tadi, Bang? Galatia 3 nomor 13. Jadi Paulus ini usil, dia itu sangat benci kepada Yesus anak Maria. Kok benci? Lah, buktinya apa dasarnya dia mengatakan bahwa Yesus Kristus mati dengan jalan terkutuk? Itu apa dasarnya dia mengatakan itu? Ya, coba kita baca dulu, Abang, ya. Iya, silakan saudara. Jangan terlalu goyang rambutnya, Bang. Nanti
rambutnya ke bawah sisirnya. Kalau gini cakep. Yuk, Galatia 3:13 tadi Bang ya? Iya. Perbanyak belajar Bible Bang, biar lebih paham lagi tentang konsep yang ada di dalamnya. Saya baru belajar Bang. Di sini dikatakan ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Apa salahnya di sini, Bang? Salahnya dari mana dapat ilmu kalau Yesus itu terkutuk? Ini bukan Yesus yang dimaksud terkutuk, Bang. Lalu siapa? Karena kita ini sudah berdosa. Dari mana dasarnya Anda mengatakan kita berdosa? Maksud Paulus ini seperti itu. Ya, dari mana dasarnya Anda mengatakan kita ini telah berdosa? Nah, kok Abang bertanya dari mana dasarnya kita? Ya kan, Anda mengatakan karena kita ini berdosa. Apa dosa kita? Dosa kita apa? Kita berasal dari manusia yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Terus apa hubungannya dengan dosa? Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, tentu manusia sampai saat ini tidak mengenal dosa, kan Bang? Apa hubungannya? Kok apa hubungannya? Coba Anda lihat di dalam Kejadian 3 nomor 15, siapa yang mengadakan permusuhan di situ? Kejadian berapa, Bang? Kejadian 3 nomor 15. Kejadian 3 nomor 15. Tapi ini dulu belum kelar ini, Bang. Iya, Nanti iya, ucapan Anda itu loh yang mengatakan kita ini jatuh dari dosa, padahal tidak. Jadi apa yang terjadi di atas muka bumi ini antar manusia itu adalah skenario yang sudah disusun oleh Tuhan di dalam Kejadian 3 nomor 15 itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Kan itu loh. Iya, iblis. Tuhan yang membuat kita berbicara tentang Paulus. Ya, kan Anda mengatakan dosa. Anda kan mendoktrin tuh bahwa kita Adam ini sudah dapat dosa katanya, sehingga kita keturunannya ini juga mewariskan dosa. Itu loh. Abang yang mengatakan itu, bukan saya. Di sini dikatakan bahwa kalau berbicara tentang permusuhan itu kan tentang keturunan Adam dan iblis yang dimasukkan, kan? Iya, betul. Makanya keadaan ini terjadi karena Tuhan sudah melakukan permusuhan antara kita dengan iblis. Jadi bukan karena Adam, bukan karena Adam. Itu fitnah, Bang. Jadi karena siapa kita berdosa, Bang? Ya, karena kita ini manusia punya potensi untuk berdosa. Jadi bukan karena Adam. Bukan. Mana dalilnya karena Adam? Nggak ada. Ya. Yang saya lihat ini karena Adam itu manusia pertama, kita ini keturunan manusia itu, di mana dia jatuh dalam dosa, sehingga dia dicampakkan dari Taman Eden, maka sampailah akarnya dosa itu kepada kita. Itu kata siapa? Ya, kita melihat dari kejadian ini saja, Bang. Loh, berarti Anda lebih Tuhan daripada Tuhan, karena di dalam Kejadian 5 nomor 2 Tuhan memberkati Adam dan keturunannya. Sementara kita tadi bahas di sini tentang Galatia 3 ayat 13. Iya. Kan begini dikatakan, kan. Coba kita baca dulu dalam ke Galatia 3 ayat 13. Iya, silakan. Coba kita baca dari atas, mungkin dari ayat berapa kita ya? 9. Ya, dari samping juga boleh. 9. Iya, silakan. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia, yang tidak setia
melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Itu tujuannya, Bang. Iya, terus apa masalahnya kenapa Yesus difitnah menjadi kutuk? Ini bukan difitnah ini, Bang, bukan difitnah. Terus apa alasannya? Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dikatakan terkutuk? Itu semua karena kita manusia. Ya kok jadi kita? Kenapa jadi Yesus yang nanggung? Karena gini, Bang, tapi abang tadi tidak percaya kita orang berdosa ya? Ya enggak lah, mana dalilnya? Ada enggak dalilnya kalau keturunan Adam itu adalah orang berdosa? Ada enggak dalilnya, Bang? Jadi kita kan ada karena Adam. Iya betul, tapi mengenai dosa, kan yang melakukan dosa kesalahan kan Adam, bukan kita. Kenapa kita yang diikut-ikutan? Iya betul, tetapi apa yang dilakukan Adam itu? Coba abang pikirkan. Kalau Adam nggak diciptakan, ada manusia tuh nggak? Adam tidak diciptakan, berarti keturunannya nggak ada. Berarti nggak ada manusia kan? Iya, karena nggak ada keturunannya. Jadi kita kan dari keturunan manusia yang diciptakan Tuhan kan? Iya betul. Terus mengenai dosa? Jadi di sini Adam dicampakkan dari Taman Eden gara-gara apa? Gara-gara apa dia dicampakkan dari Taman Eden? Karena memang dia dipersiapkan untuk di dunia, bukan untuk di Taman Eden. Kalau dia tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, apakah dia dicampakkan dari Taman Eden? Iya jelas dia harus ke bumi karena memang dia dicipta untuk mengisi bumi.